Kisah FC Barcelona dimulai pada tahun 1899 ketika seorang pengusaha asal Swiss, John Gamper, ingin membentuk klub sepak bola di kota Barcelona. Awalnya klub ini hanyalah tempat bermain bagi para pekerja asing dari Swiss, Jerman, Inggris, dan warga Catalan yang sering bermain di lapangan Bonanova. Pada Oktober 1899, Gamper memasang iklan di surat kabar Los Deportes untuk mencari orang yang tertarik membentuk klub sepak bola secara serius. 11 orang datang memenuhi undangan tersebut, termasuk Walter Wild yang kemudian menjadi presiden pertama Barcelona. Setelah berdiri, Barcelona mulai mengikuti kompetisi regional seperti Campionat de Catalunya dan Copa del Rey. Pada tahun 1901, mereka meraih trofi pertama dengan menjuarai Copa Machaya. Namun, beberapa tahun kemudian klub mengalami krisis. Pada 1905 Barcelona hampir bubar karena masalah keuangan dan performa tim yang menurun. Tidak ada prestasi dan uang untuk menggaji pemain. Melihat situasi itu, John Gamper mengambil alih jabatan presiden pada 1908 dan mulai membangun kembali klub. Salah satu langkah pentingnya adalah membeli Stadion Camp de la Industria, stadion pertama Barcelona dengan kapasitas 8.000 penonton. Penjualan tiket membuat keuangan klub stabil dan prestasi mulai meningkat. Antara 1910 hingga 1913, Barcelona memenangkan 3 Campionat de Catalunya, 3 Copa del Rey, dan 4 Pyrenees Cup. Perkembangan pesat ini membuat Barcelona pindah ke stadion yang lebih besar pada 1922, yaitu Camp de les Corts berkapasitas 30.000 penonton. Hingga akhir kepemimpinannya pada 1925, John Gamper berhasil membawa Barcelona meraih 17 gelar Campionat de Catalunya dan 5 Copa del Rey, sekaligus meletakkan fondasi bagi klub yang kelak menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Setelah berkembang menjadi klub besar, FC Barcelona bukan lagi sekadar klub sepak bola. Barcelona perlahan menjadi simbol perlawanan rakyat Catalonia terhadap rezim pemerintah Spanyol. Stadion Barcelona berubah menjadi tempat di mana identitas dan aspirasi masyarakat Catalonia disuarakan. Setiap pertandingan Barcelona seringkali diwarnai aksi protes dari para pendukungnya. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tahun 1925 dalam pertandingan antara Barcelona melawan C. Jupiter. Ketika lagu kebangsaan Spanyol dimainkan, para pendukung Barcelona justru mengejek dan mengolok-olok lagu tersebut sebagai bentuk protes terhadap rezim Miguel Primo de Rivera, yang saat itu menjadi penguasa Spanyol. Akibat insiden tersebut, pemerintah mengambil tindakan keras. Presiden klub saat itu, John Gamper, dipaksa mengundurkan diri, dan aktivitas klub dihentikan selama 6 bulan sebagai bentuk hukuman. Situasi semakin memburuk ketika Perang Saudara Spanyol pecah pada tahun 1936. Pada masa itu, Presiden Barcelona, Josep Sunyol, ditangkap oleh pasukan Francisco Franco dan kemudian dieksekusi. Sunyol dianggap sebagai tokoh yang mewakili gerakan yang mendukung kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Setelah perang berakhir dan Franco berkuasa, tekanan terhadap Barcelona semakin besar. Penggunaan bahasa Catalan dilarang di ruang publik. Nama klub dipaksa diubah ke dalam bahasa Spanyol, dan simbol-simbol Catalonia yang sebelumnya ada pada identitas klub juga dipaksa diganti. Sejak saat itulah Barcelona tidak hanya dikenal sebagai klub sepak bola, tetapi juga sebagai simbol identitas dan perlawanan rakyat Catalonia. Rivalitas antara FC Barcelona dan Real Madrid mulai memanas sejak masa Perang Saudara Spanyol pada tahun 1930-an. Barcelona sering dianggap sebagai simbol identitas rakyat Catalonia, sementara Real Madrid kerap diasosiasikan dengan kekuasaan pusat Spanyol. Pertandingan mereka kemudian dikenal sebagai El Clasico, salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah sepak bola. Salah satu peristiwa paling kontroversial terjadi pada tahun 1943, ketika Barcelona dan Real Madrid bertemu di semifinal Copa del Rey. Pada leg pertama di Stadion Les Corts, Barcelona menang meyakinkan 3-0. Namun situasi berubah drastis pada leg kedua di kandang Real Madrid. Sebelum pertandingan dimulai, beberapa petugas keamanan dilaporkan masuk ke ruang ganti pemain Barcelona. Mereka mengingatkan agar para pemain menjaga sportivitas
dengan alasan bahwa hasil pertandingan bisa mempengaruhi situasi politik negara saat itu. Banyak yang menilai pesan tersebut sebagai bentuk tekanan terselubung. Ketika pertandingan dimulai, situasinya benar-benar di luar dugaan. Hanya dalam satu babak pertama, Barcelona sudah tertinggal 8-0. Pertandingan berakhir dengan skor 11-1 untuk Real Madrid, yang hingga kini masih menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah El Clasico. Banyak pihak percaya bahwa kehadiran aparat sebelum pertandingan merupakan bentuk intimidasi. Mengingat saat itu Spanyol berada di bawah rezim Francisco Franco, yang dikenal menekan identitas Catalonia, kekalahan tersebut menimbulkan dampak besar bagi Barcelona. Presiden klub saat itu, Enrique Pinheiro, langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menyatakan bahwa suasana pertandingan sangat tidak bersahabat bagi Barcelona dan bahkan melayangkan protes kepada Federasi Sepak Bola Spanyol. Rivalitas kedua klub tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam perebutan pemain. Salah satu kisah paling terkenal adalah transfer Alfredo Di Stéfano pada tahun 1953. Saat itu Di Stéfano bermain untuk klub Colombia Millonarios. Barcelona sudah lebih dulu mengirim perwakilan untuk membahas transfer sang pemain, dan bahkan telah mengumumkan perekrutannya secara publik. Namun kemudian muncul masalah, ternyata hak kepemilikan Di Stéfano tidak sepenuhnya dimiliki oleh Millonarios. Klub lamanya di Argentina, River Plate, masih memiliki sebagian hak atas pemain tersebut. Perselisihan ini membuat situasi semakin rumit. Masalah akhirnya dibawa ke FIFA, namun Federasi Internasional itu menyerahkan penyelesaiannya kepada Federasi Sepak Bola Spanyol. Keputusan yang muncul sangat kontroversial. Di Stéfano diizinkan bermain di Spanyol dengan sistem bergantian. 2 tahun untuk Barcelona dan 2 tahun untuk Real Madrid. Situasi politik saat itu juga diakini mempengaruhi keputusan tersebut. Setelah berbagai tekanan muncul, Barcelona akhirnya menarik diri dari kesepakatan tersebut, meskipun mereka sudah mengeluarkan banyak biaya dalam proses transfer. Transfer ini bukan hanya soal pemain. Ia menjadi salah satu momen yang semakin memperdalam rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid, baik di dalam maupun di luar lapangan. Memasuki abad ke-21, rivalitas antara FC Barcelona dan Real Madrid kembali memanas dengan sebuah transfer yang mengguncang dunia sepak bola. Pada tahun 2000, bintang Barcelona Luis Figo secara mengejutkan pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer 60 juta euro, yang saat itu menjadikannya pemain termahal di dunia. Transfer ini langsung memicu kemarahan besar dari para pendukung Barcelona. Figo bukan hanya pemain biasa, ia adalah salah satu bintang terbesar Barcelona dan bahkan sebelumnya sempat berjanji akan tetap bertahan di klub. Para fans merasa dikhianati. Jersey Figo dibakar di jalanan Barcelona. Namun momen paling terkenal terjadi ketika Figo kembali ke Camp Nou dengan seragam Real Madrid. Saat hendak mengambil tendangan sudut, para supporter Barcelona melemparkan berbagai benda ke arah lapangan, termasuk sebuah kepala babi, yang kemudian menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah El Clasico. Rivalitas ini semakin mencapai puncaknya pada tahun 2009, ketika Cristiano Ronaldo bergabung dengan Real Madrid. Saat itu Barcelona sudah memiliki Lionel Messi yang sedang berada di puncak karirnya. Dua pemain terbaik dunia ini akhirnya bertemu dalam rivalitas terbesar sepak bola modern. Setiap pertandingan El Clasico berubah menjadi tontonan global. Ratusan juta orang di seluruh dunia menunggu duel antara Messi dan Ronaldo. Pada tahun 2016, pertandingan El Clasico bahkan ditonton oleh sekitar 650 juta penonton di seluruh dunia. Meski era Messi dan Ronaldo telah berakhir, rivalitas ini tidak pernah benar-benar padam. Kini panggung El Clasico diisi oleh generasi baru pemain muda berbakat. Dari Barcelona ada Lamine Yamal dan Pedri, sementara Real Madrid diperkuat oleh Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Nama-nama boleh berubah, generasi bisa berganti, namun satu hal tetap sama. Ketika Barcelona dan Real Madrid bertemu, dunia tetap berhenti sejenak untuk menyaksikan El Clasico. Salah satu hal yang membuat FC Barcelona begitu berbeda dari klub lain adalah filosofi permainan mereka yang dikenal sebagai tiki-taka. Filosofi ini menekankan penguasaan bola melalui operan-operan pendek yang cepat dan akurat. Para pemain terus bergerak, membuka ruang, dan saling memberikan opsi umpan. Dalam sistem ini, semua pemain terlibat dalam menyerang dan bertahan secara bersamaan.
Tekanan pertama terhadap lawan bahkan dimulai dari para penyerang yang melakukan pressing tinggi. Sebaliknya, serangan seringkali dimulai dari belakang, ketika kiper mengalirkan bola kepada para pemain bertahan. Karena itu, kiper Barcelona tidak hanya dituntut pandai menangkap bola, tetapi juga harus nyaman memainkan bola dengan kaki. Inilah sebabnya kita sering melihat para pemain Barcelona melakukan latihan rondo, permainan umpan cepat dalam lingkaran, sebagai bagian dari pemanasan mereka. Filosofi tiki-taka mulai berkembang pada era Johan Cruyff ketika ia melatih Barcelona pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Prinsip dasarnya sederhana, jika tim kita menguasai bola, maka lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Semakin lama bola dikuasai, semakin kecil peluang lawan untuk mengalahkan kita. Cruyff menanamkan filosofi ini sejak dari akademi klub La Masia, agar Barcelona selalu memiliki pemain yang memahami gaya bermain tersebut. Bagi Cruyff, kemenangan bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang keindahan permainan. Gol harus tercipta melalui harmoni tim, bukan sekadar aksi individu. Filosofi ini mencapai puncaknya pada era Pep Guardiola antara tahun 2008 hingga ke 2012. Dengan trio lini tengah legendaris Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Sergio Busquets, serta Lionel Messi di lini depan, Barcelona hampir selalu mendominasi pertandingan. Penguasaan bola mereka sering mencapai 65 hingga 70%. Di bawah Guardiola, Barcelona memenangkan 3 gelar La Liga secara beruntun dan 2 trofi UEFA Champions League. Dalam 4 musim saja, mereka meraih total 14 trofi, termasuk musim bersejarah 2008-2009, ketika Barcelona memenangkan semua kompetisi yang mereka ikuti. Salah satu momen paling ikonik dari era ini adalah ketika Barcelona mempermalukan rival abadinya, Real Madrid. Mereka menang 6-2 di Santiago Bernabeu dan kemudian 5-0 di Camp Nou. Dua hasil yang semakin menegaskan dominasi Barcelona saat itu. Meski Pep Guardiola telah lama pergi, filosofi tiki-taka tetap menjadi bagian dari identitas Barcelona. Dari era Tito Vilanova hingga Hansi Flick, pelatih boleh berganti, pemain boleh datang dan pergi, tetapi DNA permainan Barcelona tetap sama. Penguasaan bola, operan pendek cepat, pergerakan tanpa bola, dan kemenangan yang lahir dari kerja sama tim.